begini Pak, maaf mengganggu Bapak sebentar ya Pak. Kami ini dari CGP Angkatan ke-11 Pak. Kami ini mendapat tugas untuk mewawancari Bapak mengenai tentang pengambilan keputusan tentang sebagai seorang pemimpin gitu Pak ya. Baik, di sini ada beberapa pertanyaan ya Pak ya. Yang pertama nih Pak, selama ini Pak, bagaimana Bapak bisa mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun bujukan moral Pak? Baik, terima kasih Ibu Ike. Jadi di sekolah ini kan memang selaku kepala sekolah tentu kan akan dihadapkan dengan problematika yang ada di sekolah ini. Nah, saya mengidentifikasi biasanya kalau seandainya ada permasalahan itu menyebabkan saya menjadi bingung, oh ini benar, oh ini benar, oh ini ternyata benar, gitu kan. Tetapi harus mengambil keputusan satu kan. Nah, dari itu menurut saya adalah dilema etika. Tapi ketika memang kita sudah ketahui gurunya malas kan masuk gitu kan, nah itu pasti ya negatif kan dengan positif kan. Pasti saya mengambilnya positif kan. Itu kalau menurut saya adalah bujukan moral. Baik, terima kasih Pak Andi. Nah sekarang bagaimana nih Pak? Seandainya Bapak dihadapkan dengan kasus-kasus yang ternyata benar versus benar Pak. Nah jadi bingung nih Pak. Nah, selama ini bagaimana nih kira-kira Bapak mengambil keputusan Pak? Yang pasti kami mengidentifikasi dulu permasalahan itu seperti apa. Kalau itu berhadapan dengan tenaga guru seperti itu kan, selaku kepala sekolah kan itu harus tegas kan. Dalam mengambil keputusan tentu ada pro dan kontra. Tetapi tetap untuk kepentingan bersama dan kepentingan sekolah, maka kepala sekolah harus tegas dalam hal itu. Walaupun mungkin gurunya tidak terima kan gitu kan, tapi itu yang harus dilaksanakan, tidak mau harus tegas dalam mengambil keputusan setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan yang harus saya lakukan. Itu kan memang cukup berat kan, karena benar tetapi harus mengambil keputusan, tapi tetap harus tegas dan rasanya nanti kepala sekolah juga punya insting. Biasanya insting seorang pemimpin itu kan tidak bisa dipelajari dari apapun gitu, dari pengalaman dan segala macam. Dan biasanya ketika mengambil keputusan A menurut insting kepala sekolah itu benar, tentu dengan pertimbangan bawahan kan seperti itu kan. Nah itu. Oke, baik, seperti itu Pak ya. Nah berarti kira-kira nih Pak, langkah-langkahnya nih Pak, prosedurnya ketika Bapak mengambil keputusan nih dari kasus tadi Kakak misalnya, kira-kira seperti apa Pak langkah-langkahnya? Ya kalau dia siswa tentu kan berjenjang dari guru mata pelajaran dulu, kemudian dari wali kelas, dari kesiswaan BK dan sebagainya. Kalau dia berhubungan dengan guru itu kan harus kepala sekolah yang memutuskan. Nah biasanya saya di sekolah ini kan punya tim. Tim itu salah satu biasanya guru senior kan seperti itu, karena yang mereka cukup berpengalaman, apalagi di sini kan mantan kepala sekolah juga banyak seperti itu. Nah, dengan pengalaman yang mereka dapatkan, saya coba panggil tim. Nah ini permasalahan seperti ini, kira-kira langkah apa yang harus kita selesaikan dalam permasalahan ini. Pertimbangan tim itulah yang jadi bahan saya untuk mengambil sebuah keputusan, meyakinkan bahwa keputusan yang saya ambil ini adalah keputusan yang terbaik. Iya, luar biasa sekali Pak Andi ya, berarti ada tim ya Pak ya, sehingga itu dianggap efektif Pak ya. Artinya memang di sini ada tim, sehingga itu dianggap efektif karena memang bukan hanya keputusan dari Bapak sendiri ya. Oke, selanjutnya nih Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan Pak pada kasus-kasus dilema itu? Itu tadi tantangannya ya mengambil keputusan dalam posisi benar kan, mau diambil semua keputusan kan tidak mungkin. Contoh sebagai salah satu contoh misalnya tadi guru bawa anak ke sekolah, itu kan sebenarnya mengganggu, walaupun posisinya benar tapi sedikit banyak pasti akan mengganggu. Ketika di dalam kelas misalnya konsentrasinya kan pasti ya itu kemana-kemana kan, itu pasti akan terganggu. Nah itu yang disebut dengan dilema etika yang cukup berat menurut saya selaku pimpinan untuk mengambil keputusan gitu. Tapi itu tadi dengan keputusan bersama, biasanya gini misalnya harus diambil keputusan bersama, maka saya sampaikan di forum. Nah seperti apa ini? Nah, kalau kawan-kawan setuju, Pak kita larang untuk guru dalam membawa anak ke sekolah, disepakati secara bersama-sama. Kalau semuanya sudah sepakat, maka itu menjadi kekuatan saya untuk menegur, kemudian mengambil keputusan pada guru tersebut. Saya sampaikan ini kan sudah keputusan kita secara bersama-sama. Nah biasanya gurunya akan memahami seperti itu. Iya Pak, luar biasa sekali Pak Andi ya, ternyata memang pemimpin yang luar biasa ya Pak ya. Nah sekarang nih Pak, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal gitu Pak untuk menyelesaikan sebuah kasus? Memang berjadwal atau tidak gitu Pak? Bagaimana Pak? Kalau rapat rutin biasanya ada, biasanya saya itu briefing untuk membicarakan permasalahan yang terjadi di sekolah kita ini, gitu kan.
kan, biar kawan-kawan juga mengetahui oh sekolah kita ini dalam kondisi baik-baik saja, oh sekolah kita ini dalam kondisi tidak baik kan seperti itu kan. Nah kalau dalam kondisi tidak baik, warga sekolah juga akan merasakan dan juga akan mencari solusi seperti apa kan gitu kan. Nah terkadang memang ada permasalahan yang insidentil sifatnya, kejadiannya pada saat hari itu dan harus segera diselesaikan dengan cepat gitu kan, maka saya harus biasanya menyelesaikan dengan cepat. Misalkan tim tunjuk tim dulu, ini ada anak kita punya dilema etika kan seperti itu kan, itu ada tim menyelesaikan secara cepat, karena tadi kalau nggak cepat biasanya nanti akan ada pihak-pihak luar yang masuk untuk mengambil kepentingan tertentu, menyebabkan kita menjadi lebih susah lagi dalam mengambil keputusan. Baik, Pak. Ternyata memang sebenarnya jadwalnya ada Pak ya, tapi untuk masalah-masalah tertentu yang memang istimewa memang harus diselesaikan saat itu, maka harus diselesaikan saat itu ya Pak ya. Baik. Nah tadi juga ada juga tim ya Pak ya, sehingga ada yang membantu gitu dalam menyelesaikan masalah. Nah terakhir nih Pak Andi nih, nah pembelajaran yang Bapak dapat petik nih selama Bapak mengambil keputusan dari kasus-kasus yang pernah Bapak hadapi selama ini, kira-kira apa Pak? Yang dilema etika. Iya. Ya. Pembelajaran yang saya ambil ya susah memang sebenarnya pengalaman yang dalam menyelesaikan permasalahan dalam dilema etika ini, karena kebijakan yang diambil tentu kan ada pro dan kontra, kan? Tetapi itu kan selaku kepala sekolah memang harus tegas, harus cepat, tepat untuk integritas sekolah itu. Itu Pak. Jadi pengalaman yang berharga bagi saya adalah ketika keputusan yang saya ambil ini diterima dengan baik oleh yang bermasalah tadi, hingga integritas sekolah, kemudian perjalanan sekolah, proses KBM di sekolah itu tetap bisa berjalan dengan sangat baik. Berarti intinya tetap mengambil keputusan yang baik ya Pak ya, dengan mengutamakan kebutuhan murid Pak ya, betul. dengan mengutamakan kebutuhan murid dan memperhatikan semua kebutuhan warga sekolah gitu Pak ya. Terima kasih Pak, terima kasih banyak Pak Andi, itu saja ya Pak ya. Maaf sudah mengganggu waktunya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya maaf ya Bu ya, mengganggu waktu Ibu ini Bu. Iya, silakan. Kebetulan perkenalkan Bu, saya CGP angkatan ke-11 Bu. Kami ini dapat tugas untuk mewawancarai Ibu mengenai cara Ibu mengambil keputusan sebagai seorang pemimpin ya Bu ya. Ike ya? Ibu Ike ya Bu. Boleh minta waktunya ya Bu ya? Boleh, silakan. Dimulai ya Bu ya. Pertanyaan pertama nih Bu, selama ini bagaimana Ibu cara Ibu mengidentifikasi mengambil keputusan mengenai masalah, apakah itu dilema etika atau itu bujukan benar? Iya, selama Ibu bertugas di sekolah menengah ini ya, sebagai kepala sekolah tentu banyak hal yang menghadapi ya, baik itu kasus-kasus dilema etika, kasus-kasus pendidikan moral. Nah, tentu ya dalam menghadapi kasus-kasus tersebut saya harus mengidentifikasi dulu ya, apakah kasus ini seperti yang dikatakan tadi ya, sebagai rujukan moral, atau dia dengan etika, ya nanti akan mempengaruhi cara kita memutuskan. Nah, yang pertama itu tadi identifikasi mana kasus yang ya sama beratnya aja. Kalau dilema artinya kita dalam sebuah dilema, kasusnya mungkin terlihat sama-sama berat ya, sama itu. Artinya kita harus memutuskan satu hal yang sama-sama baik ya, tetapi ada hal yang terbaik di situ ya. Kalau yang rujukan moral tentu kita dihadapkan kepada benar atau salah ya. Itu. Jadi intinya cari tahu dulu ya Bu ya. Iya. Kebenarannya apakah ini dilema etika atau bujukan moral. Iya. Baik. Sekarang Ibu, seandainya nih ketika Ibu dihadapkan dengan kasus yang posisinya sama-sama benar. Iya. Nah, dia kan termasuk di dilema etika Ibu ya. Nah, bagaimana nih cara Ibu selama ini mengambil keputusan yang terbaik di antara yang benar-benar semua itu? Itu saya ingin mengenali dulu kasus tersebut ya. Kasus yang terjadi
antara siapa dengan siapa ya. Kemudian nanti harus melibatkan siapa-siapa ya. Dan ya saya harus memutuskan nanti yang terbaik terhadap kasus tersebut ya. Yang sampai salah dalam keputusan nantinya saya harus berkomunikasi dengan banyak pihak yang harus dibutuhkan kalau memang dibutuhkan. Jadi harus ada analisa, identifikasi, analisa, kemudian melakukan banyak sekali pertimbangan kayak gitu ya. Harus dilakukan. Berarti dengan banyak pertimbangan Ibu ya. Iya. Maka yang terpenting dengan mengutamakan kebutuhan murid gitu Bu ya. Iya, kebutuhan murid selaku kepala sekolah di dalam sekolah tentu lagi-lagi keputusan yang harus kita buat itu adalah benar-benar mendukung proses belajar mengajar kita ya. Benar-benar mengkonsentrasikan kepada kebutuhan siswa, kebutuhan guru sebagai orang banyak ya. Sehingga nanti tidak ada kepentingan lain masuk di situ, perasaan-perasaan pribadi atau tendensi lain ya, yang itu tidak ada. Intinya Ibu mengutamakan kebutuhan murid dan kebutuhan orang banyak gitu ya. Sehingga nanti keputusannya insya Allah bisa yang terbaik gitu ya. Iya. Nah begini Bu, prosedurnya Bu misalnya atau langkah-langkah yang Ibu lakukan ketika mengambil keputusan itu kira-kira bagaimana? Iya. Ketika misalnya ada masalah, kita identifikasi ya, kemudian kita pelajari, kemudian kita komunikasikan ya. Saya akan meminta keterangan bila dibutuhkan misalnya dari pihak konseling, bekerjasama dengan wakil-wakil kepala sekolah ya, bahkan guru-guru yang mungkin kita perlu minta bantuan untuk memberikan masukan-masukan ya. Sehingga apa yang kita putuskan itu nantinya tepat ya, tepat dan itu tadi kemaslahatannya untuk identifikasi dulu ya Bu ya, terus komunikasi intinya ya Bu ya, sehingga kita bisa mengetahui kira-kira kita bisa menentukan yang terbaik. Iya. Nah selama ini Bu, selama Ibu menangani kasus-kasus yang sudah pernah ada nih, yang Ibu anggap paling efektif ketika Ibu mengambil keputusan mengenai dilema etika Bu, ketika dia benar. Jadi yang Ibu anggap paling efektif itu yang seperti apa? Yang efektif itu ya, yang bisa keputusan itu bisa diterima oleh keduanya, bisa bila permasalahan terjadi antara dua belah pihak, keputusan itu bisa diterima oleh kedua belah pihak itu artinya kita berpijak pada suatu hal yang logis, yang masuk akal ya, kemudian yang benar-benar mengutamakan prinsip kepentingan bersama tadi. Jadi sehingga dengan komunikasi yang baik, Ibu pikir mereka itu nanti akan internalisasi pribadi. Oh yang memang keputusan yang dihasilkan memang sudah pantas, lebih baik ya, untuk hal seperti ini. Tidak luar biasa ya Bu ya. Intinya memang Ibu mementingkan kepentingan orang banyak Ibu ya. Iya. Jadi efektif ketika memang kedua belah pihak ibaratnya saling menerima gitu ya. Oke. Selanjutnya nih Bu, dalam langkah-langkah yang Ibu sampaikan tadi nih Bu, kasus yang membuat Ibu merasa ini tantangan gitu, bagaimana Bu? Iya. Kasus yang maksudnya tantangannya lebih ya, lebih yang Ibu rasakan itu ketika kasus ini tidak berada di sekolah saja, tapi melibatkan banyak orang. Bisa saja misalnya perkelahian dan sudah berkelompok segala macam ya, yang harus kita urai benar-benar secara baik ya, yang harus kita komunikasikan secara baik, kemudian kita memberikan pelajaran yang tepat untuk anak-anak kita
karena sekali kita salah mungkin begitu banyak orang-orang lain yang tidak puas terhadap penyelesaian kasus yang ada. Jadi memang beragam ya kasus yang kita hadapi. Jangan pula kita sampai ketakutan luar biasa, tidak ya, tetapi kita tetap utamakan prinsip kita yang baik, komunikasi, mudah-mudahan ada jalan keluar. Iya, luar biasa Ibu ya, ternyata ya tantangannya karena ketika melibatkan banyak orang Ibu ya, tapi tetap pada prinsip Ibu mengutamakan kepentingan orang banyak. Iya, luar biasa. Nah ini sekali lagi nih Bu, di dalam Ibu memutuskan setiap permasalahan nih, misalkan ya, Ibu dituntut untuk mengambil keputusan, apakah Ibu punya jadwal tersendiri di sekolah? Iya. Penanganan kasus ya beragam, itu ada yang butuh misalnya kasus yang biasa kita hadapi, biasanya kita tuntaskan dengan cepat ya. Iya. Tidak kita menunggu karena kegiatan kita kan cukup banyak. Tetapi kalau dia berat untuk melibatkan banyak orang, tentu kita harus secara komprehensif juga, secara prioritas, secara periodik juga harus kita buat bikin jadwal ya, sehingga nanti keputusan juga yang terlalu lama kita hasilkan ya, karena yang namanya masalah itu orang butuh obat untuk permasalahan yang dihadapi. Kalut pasti ya, rasa orang masalah kan seperti itu, kalut, dan ini ada keputusan yang menyejukkan hatinya. Berarti intinya memang sebenarnya ada jadwal Ibu ya, tapi ketika memang kasusnya cepat ya kita tangani dengan cepat. Jadi fleksibel ya Bu ya. Iya. Nah selama ini Bu, di dalam Ibu mengambil keputusan nih, apakah ada seseorang yang membantu Ibu atau faktor-faktor apa yang membantu Ibu sehingga Ibu memutuskan yang terbaik begitu Bu? Iya. Sebenarnya keputusan itu ada di kasus ya. Maka saya selaku pimpinan ya harus menghasilkan keputusan yang tepat tadi. Dan tapi di dalam penyelenggaraannya tentu saya akan bekerja sama dengan banyak orang di sekolah, di pendidikan sekolah ya. Mulai dari dia misalnya masalah itu masih siswa, mungkin mulai dari wali kelasnya, mulai dari teman-teman sepergaulannya, pihak konseling ya, kemudian orang tuanya, semua kita pelajari ya. Jadi anak itu merasa terbantu, anak itu merasa terurai kesulitan. Artinya bantuan banyak orang ya Bu ya, walaupun nanti keputusannya tetap ada di Ibu. Saya selalu berkomunikasi ya dengan berbagai pihak, baik di sekolah dan bila dibutuhkan berkomunikasi dengan wali murid, perwakilan di komite, sering saya lakukan. Iya, luar biasa ya Bu ya. Ini yang terakhir nih Bu. Nah, dari semua hal yang sudah kita bicarakan tadi Bu, hal apa Bu yang dapat Ibu petik dari pengambilan keputusan yang selama ini sudah dilakukan? Ya, alhamdulillah ya dengan permasalahan yang ada, saya lebih cepat mengambil tindakan, lebih cepat memutuskan, dan belajar dari pengalaman ya, bahwasanya kita bangun komunikasi yang baik ya dengan berbagai pihak. Itu menjadikan kita semua menjadikan saya lebih matang, lebih berani, lebih responsif ya terhadap masalah-masalah yang ada. Jadi alhamdulillah sepanjang ini bisa kita atasi dengan baik. Alhamdulillah, luar biasa Ibu ya, ternyata Ibu ya berdasarkan pengalaman Ibu selama ini akhirnya memang menjadi lebih mahir gitu ya dalam mengambil keputusan. Iya, mudah lebih mantap, lebih dikuatkan langkah kita ya. Dan mudah-mudahan keputusan yang diambil memang selalu yang terbaik Ibu ya. Baik ya, itu harapan kita. Dan terutamanya untuk murid ya Bu ya. Iya, konsentrasi kita selalu murid. Murid dan murid, iya luar biasa. Baik itu aja ya Bu ya, terima kasih banyak Ibu. Iya.